Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam program kajian daurah tafsir Jalalain, pertemuan yang kelima ya. Insya Allah di kesempatan kali ini masuk di ayat yang ke-34 ya, terakhir 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, nah, di sini sebagaimana yang sebelumnya ya. Di situ maknanya ada udkur ya, wa udkur, dan ingatlah ketika kami berfirman. Nah, tentu penyebutan kami ini li ta'zim ya, bukan untuk menunjukkan banyak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami, itu fungsinya li ta'zim. Ya, bukan menunjukkan lil jam'i ya, bukan untuk menunjukkan banyak, karena Allah kan satu. Begitu ya. Jadi itu untuk pengagungan, takzim. Ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam sujuda tahiyatin, yaitu sebagai sujud tahiyah, penghormatan. Nah, tentu di sini bukan sujud dalam rangka ibadah, ya, tapi sujud sebagai penghormatan. Karena sebagai penghormatan kepada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah ya sebagai khalifah, dengan diberikan kelebihan, yaitu diberikan kelebihan ilmu, ya, maka diberilah penghormatan. Nah, di mana ini pada syariat sebelum Nabi Muhammad ya, pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu masih dibolehkan dengan cara sujud, ya, dengan cara sujud. Nah, seperti halnya juga saudara-saudara dan ayah dan ibunya Nabi Yusuf, ya kan? Bagaimana mimpinya Nabi Yusuf ya, ini roa itu ada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidi. Aku melihat mereka bersujud. Itu sujud dalam rangka penghormatan, bukan sujud ibadah, ya. Itu di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad tentu tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan yang namanya sujud ya artinya menyungkurkan wajah ya ke bawah, ke lantai, sebagaimana yang sudah kita tahu itu makna sujud. Nah, sehingga di sini tidak tepat ditafsirkan ini hina. Ya, kalau ini hina bil ini hinai ya, ini hina itu dengan membungkuk kayak ruku gitu. Itu namanya ini hina. Jadi ini hina itu kalau dalam apa namanya, tradisi kita ya di Indonesia, kalau ada orang lewat kan kita suka membungkuk begini. Itu namanya inhina. Ya, inhina. Bahkan bisa saja sampai ruku gitu kan inhinanya itu. Ya, nah di sini ditafsirkan inhina, padahal secara bahasa tidak ada menunjukkan kepada inhina. Yang namanya sujud ya sujud sebagaimana biasa kita sujud. Ya seperti itu sujud itu. Bukan dengan inhina. Ya, saya kira tafsiran ini jauh, inhina ini, bil inhina ini.
Ya, karena makna sujud ya secara hakikat tadi. Ya. Jadi di sini penafsiran dengan intina ya Allah orang ini kurang tepat. Jadi sujud dengan makna sujud saja. Fasajadu mereka bersujud para malaikat itu ya illa iblis. Nah, kecuali iblis. Ya. Nah, di sini dikecualikan ya iblis. Nah, sedangkan malaikat masuk iblis atau bukan? Memang ada perbedaan pendapat apakah iblis itu termasuk malaikat ataukah bukan ya. Tetapi yang lebih kuat dia bukan termasuk malaikat ya, insya Allah. Karena memang di ayat lain kan disebutkan kana minal jinni di surat lain ya fafasaqo ya apa dia itu adalah termasuk bangsa jin. Lalu di sini kenapa kok tiba-tiba dikecualikan? Nah, berarti iblis itu ya pada saat itu berada di tengah malaikat. Nah, di sini ditafsirkan huwa abul jinni. Dia adalah bapak jin. Bapak jin di sini apakah maknanya jin yang paling awal seperti halnya Nabi Adam gitu ya? Nah, kalau diartikan seperti itu tentu wallahu alam ini kurang tepat ya karena iblis bukanlah jin yang pertama ya karena masih ada jin yang sebelumnya. Iblis itu bukan jin yang pertama. Ya, jadi memang kisahnya itu kan jin ditempatkan di bumi ya sebelum manusia. Nah, ternyata ada jin yang justru yang taat pada Allah namanya iblis. Jadi iblis itu kan dulunya adalah jin yang taat. Makanya diangkat ya oleh Allah bersama dengan para malaikat. Ya, dia jadi iblis di situ dia berada bersama para malaikat. Ya, sebagai apa namanya? Apresiasi ya, balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk iblis ini ya disatukan dengan para malaikat ya. Bainal malaikat. Nah, makanya ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, otomatis iblis juga kena terhadap perintah itu. Gitu kan? Iblis juga kena terhadap perintah walaupun dia bukan malaikat. Tetapi ternyata dia tidak mau. Maka muncullah kembali sifat iblis itu yang bangkang, yang dengki. Karena kan diciptakannya ada manusia ini membuat iblis itu dengki. Ya, karena dia merasa sudah diangkat oleh Allah, tidak mau ada yang menyainginya. Ya, makanya disitulah mulai dia dengki kepada Nabi Adam. Ya, hasud. Nah, inilah bahayanya hasud. Ternyata itu hasud itu yang mencelakakan ya iblis. Ya, sampai kemudian karena hasudnya kepada Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, ya dia tidak mau padahal yang memerintah itu Allah. Nah, jadi hasud itu dengki itu bisa menutupi kebenaran. Orang jadi gelap mata. Hasud kepada Allah. Hasud kepada yang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Ya, itu bisa membuat matanya tertutup dari kebenaran. Padahal yang merintah itu Allah. Ya, itulah bahayanya. Kita harus berhati-hati dari sikap hasud. Ya. Ya, gitu. Karena kan bagi orang yang dengki, semuanya jadi buruk orang yang didengki.
Walaupun dia berbuat baik gitu ya, kebaikan dan sebagainya, itu akan terlihat buruk semua. Makanya harus hati-hati. Ya, begitu. Nah, itulah yang dilakukan, yang dialami oleh iblis. Aba ya, aba imtana'a anis sujudi. Ya, tidak mau ya untuk bersujud, enggan untuk bersujud. Wastakbaro dan menyombongkan diri, takabbaro anhu. Wa qala ana khairum minhu. Dia berkata aku lebih baik yang lain ya. Surat Al-A'raf ya diantaranya. Ma manaka antas juda di Adam apa ayatnya? Ma manaka antas juda lima khalaqtu biadaya. Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk ya Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya qala ana khairum minhu. Ya, dia mengatakan aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku dari tanah, dari api, sedangkan kau menciptakan dia dari tanah. Nah, itu perkataan iblis itu ana khairum minhu ini. Ya, jadi itu bahaya. Jangan sampai kita mengikuti jejak iblis, merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi, di situ ada kesombongan. Ya, menganggap bahwa api ya lebih baik daripada tanah. Ya, itu kan logikanya iblis seperti itu. Kemudian ya wakana minal kafirina dan dia termasuk kelompok ya orang-orang kafir ya, itu bukan orang-orang ya karena kan dia jin ya bukan orang. Iya, termasuk yang kafir fi ilmillahi dalam ilmu Allah. Ya. Ya, jadi memang sudah dicap oleh Allah karena Allah Maha tahu. Ketika dicap seperti itu ya berarti memang tidak akan ada lagi keinginan dari iblis itu untuk bertobat. Nah, sudah dicap oleh Allah karena minal kafir termasuk orang. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta. Nah, ini coba ayat 35 barangkali ada yang baca di sini. Ada Ustaz. Pak Imron, silakan. Ada Ustaz. Pak Imron ditunggu-tunggu sini-sini nih. Ya, ya Ustaz. Ada Ustaz. Iya, betul. Ada Pak Imron. Ustaz. Dari fi ya saja. Fi ilmillahi. Udah, itu udah. Wa qulna ya Adamu. Oh, bakuna ya Adamus kun anta. Tak gitu lil domiri Tanwin was kidun lit. tak gidun lil domiri al mustatiri Ya. ya tofi alaihi. Liyu tofa alaihi. Ayu tofa alaihi. Wasa wujuka hawa ubil madi wa kana kholakuha min kholakoha min dolaihi min ilaihil aisari. oh beda saja min dolaihi bukan dola dilaihi di oh dilaihi ya al aisiru saja aisari aisari al janata wakula minha akala rogodan wasian aklan rogodan wasian la khajaro fihi jahro fihi khaisu situma wala takrobah di sajarota ai biakli minha wahya wahya hanototusat wahya
khintatu au al karimu au ghairuhuma fatakuna fatasiro minak dolimin al asina fa asalahu Ya, mas ya, syaiton. Oh. ya, udah. Pokoknya dan kami katakan, ya Adam, hai Adam, uskun anta, tinggallah engkau. Takkidun ya adalah taukid, penguat arti lidomirin mustatir, bagi domir yang mustatir, yang tersembunyi. Ya, jadi maksudnya di kata uskun itu kan ada domir mustatir di dalamnya kan. Takdiruhu anta. Tapi kemudian diulang lagi, diucapkan, disebutkan lagi dengan domir munfasil anta, uskun anta. Nah, jadi di sini ada 2 kali domirnya. Ya, nah domir yang munfasil yang terpisah itu berarti dia posisinya sebagai taukid ya atau takkid, penguat sebagai taukid. Li domir mustatir liyu'tafa alaihi ya untuk diatopkan kepadanya. Nah, ini juga kenapa perlu ya atau bahkan harus diulang lagi dengan domir munfasil karena mau diatopkan setelahnya itu wazau juga. Jadi mau diatopkan dan pakai dannya dan engkau dan istrimu. Nah, ini memang tidak boleh kalau diatopkan ke domir mustatir langsung. Jadi uskun wazau juga itu nggak boleh. Ya, jadi zauju itu kan atop kepada domir. Ya, nah diatopkan kepada domir mustatir itu nggak boleh. Sehingga harus dinampakkan dulu dengan domir munfasil yaitu anta. Nah, ketika anta domir munfasil itu sudah muncul, ya baru zaujukannya diatopkan kepada anta. Itu baru boleh. Sehingga kenapa ini disebut lagi domir munfasilnya? Ya tujuannya mau diatopkan. Makanya liu tofa alaihi diatopkan kepadanya. Ya liu tofa alaihi. Wa zaujuka dan istrimu. Nah kata zauj itu memang dia artinya pasangan. Jadi bukan hanya untuk suami, ya kan? Bukan hanya untuk suami ya, tapi juga bisa untuk istri. Jadi dia lebih umum, pasangan. Ya. Dan sebetulnya di dalam bahasa Arab seringnya istri itu ya disebut zauj saja, tidak dengan zaujah. Ya, itu kan disebut dengan zaujah itu untuk membedakan, khususnya dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu dibuat dikasih pembeda gitu antara zauj ya suami, zaujah istri. Ya, karena kalau zauj saja itu kan jadi ini apakah suami atau istri? Karena kan nanti beda, apalagi kaitannya dengan waris, dengan warisan, gitu kan? Supaya tidak salah paham. Maka dibedakanlah dengan tak marbutoh. Walaupun yang justru banyak digunakan dalam bahasa Arabnya itu untuk istri juga jauh tidak pakai tak marbutoh. Seperti dalam Al-Quran ini. Jadi zauj itu pasangan. Bisa laki-laki bisa perempuan. Suami atau istri. Sehingga di sini menggunakan zauj. Ya, wa zaujuka. Dan istrimu, pasanganmu. Ya. Hawa ya, yaitu siapa? Hawa. Nah, ini kan sebagaimana dalam riwayat ya, dinamakan dengan Hawa. Jika Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi. Itu ada hadisnya. Makanya kan itu hadisnya sahih ya di Sahih Bukhari kan. Istausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah istrimu itu dengan cara yang baik. Fa inna huliqat min dilahin. Karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu
bengkok, ya kan? Bengkok. Nah, kalau kamu apa namanya keras gitu ya, mengasih namanya secara keras, maka kamu akan mematahkannya. Ya, tapi kalau kau membiarkan, ya dia akan tetap bengkok. Maka dengan cara pelan-pelan sedikit, sedikit supaya lurus gitu. Nah ini menjadi kaidah juga ya dalam rumah tangga, dalam menyikapi istri ya, membimbing istri gitu ya. Ini kisah Nabi Adam dengan Hawa ini adalah kisah percintaan pertama gitu ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka ini menjadi banyak sekali apa namanya panduan, banyak sekali petunjuk, inspirasi yang kita dapatkan ya kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri. Itu belajar bagaimana hubungan antara Adam dan Hawa. Ya. Nah, kan malaikat sempat bertanya, kenapa engkau memberi namanya Hawa? Ya kata Nabi Adam kan lian ya hulikot min syai'in hayyin. Ya, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Begitu. Jadi kalau Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam yang sudah hidup. Yang itu tulang rusuknya. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari benda mati, dari tanah. Ya, benda mati. Nah, itu juga sebetulnya kalau digali hikmahnya berpengaruh juga kepada fitrah. Karena fitrahnya kan beda ya, laki-laki dan perempuan. Nah, apa hikmahnya Nabi Adam diciptakan dari benda mati, Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup? Kira-kira apa hikmahnya? Ya, ternyata fokus laki-laki itu kepada benda mati. Ya, kepada benda-benda. Makanya dia yang berkewajiban mencari nafkah, uang, itu kan benda. Makanan, gitu ya, rumah, ngurusi yang sifatnya bendawi. Nah, kalau perempuan, ya itu fokusnya ngurusi yang hidup. Ngurusi anak, ngurusi suami, fokusnya itu bagaimana melayani suami dengan baik, ya kan, berkhidmat. Jadi fokusnya kepada yang hidup. Kalau perempuan itu karena tadi dia secara awal penciptaan diciptakan dari sesuatu yang itu bisa digali hikmahnya seperti itu. Jadi apa namanya inspirasi ya dalam iya makanya lebih telaten kalau perempuan itu kan ya ngurus yang hidup itu lebih telaten. Makanya kan laki-laki coba ya dia kan fokusnya ke benda mati, kita kan benda mati, kita HP urusan motor kan gitu. Iya, ya hidup tapi tidak berakalnya. Jadi Hawa, ini munculnya nama Hawa dari Hayun, hidup, suatu yang hidup, bil madi dengan panjang, Hawa panjang, bil madi. Wakana walakoha dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya min dilaihi dari tulang rusuknya al aisari yang sebelah kiri. Gitu ya. Nah, jadi Islam ini dengan dalil ya Al-Quran, Sunnah itu sudah memberikan cara pandang bagaimana menyikapi ya apalagi tentang apa namanya konsep manusia seperti apa gitu kan. Di situ ada cara pandang, ada istilahnya worldview gitu ya, cara pandang terhadap manusia. Nah makanya kalau orang-orang yang tidak dibimbing dengan wahyu, orang-orang Barat gitu ya, yang mereka berpikir dengan filsafat, ya mereka punya konsep-konsep yang berbeda. Ya, sehingga nanti kan muncullah ilmu pendidikan, ilmu psikologi misalnya kan. Itu kan dari cara pandang mereka, lahir dari worldview mereka. Sedangkan kita umat Islam punya worldview sendiri yang dibimbing oleh wahyu,
Ya, sehingga nanti cara-cara pendidikan, ya, psikologi mengenal manusia pun akan beda. Gitu ya. Dan dari ayat-ayat Quran ini membangun cara pandang kita. Ya, membangun cara pandang kita. Khususnya tentang berkenaan dengan manusia, ya termasuk juga nanti dengan Allah. Al-jannata yaitu ke surga wa kula mina dan makanlah darinya ya aklan yaitu dengan cara makan. Nah, ini aklannya maf'ul mutlak ya. Rogodan ya yang nikmat apa namanya wasi'an di sini luas la jahro fiha tidak ada pembatasannya. Di situ apa jahro atau oh hajro ya. Ya kalau di sini jahro. Jadi yang betul memang hajro bukan jahro. Kebalik ya hurufnya. Yang benarnya hajro ya. Jadi tidak ada hajro itu membatasi ya atau melarang. Tidak ada larang. Jadi makan apa aja silakan sepuasnya. Ya, makan sepuasnya. Beda di dunia kan banyak ini larangannya, banyak batasan apalagi yang sudah mulai kena penyakit ya. Banyak batasannya gitu ya. Yang diabetes, yang apa ya kolesterol itu banyak batasan, banyak larangannya. Nah, jadi tidak ada larangan. Cuma nanti ada dilarang jangan mendekati pohon ya. La hajrofihi hai susi tuma ya di mana saja atau yang mana saja kehendak kalian berdua. Nah, tetapi di sini ada larangan. Tapi memang sebagai ujian dari Allah wala takroba jangan kalian berdua mendekati hati sajarota pohon ini bil akli minha dengan memakannya wahyal into awil karom aw ghairuhuma ya yaitu adalah nah tapi di sini sebetulnya tidak ada hadis yang sahih ya ini mungkin dari Israiliyat untuk penjelasan pohon itu apa pohon apa gitu buah apa. Ya, sebetulnya itu nggak perlu juga ya, tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting kita mengetahui itu pohon apa, nggak terlalu penting. Nah biasanya rincian itu ada di Israelia. Nah di sini diambil dari Israel. Ya di situ disebut dia adalah hintoh gandum, awil karom. Karom itu kurma ya, pohon kurma au ghairuhuma ataupun selain kedua. Di sini juga tidak memastikan. Ya, cuman nggak perlu juga ya. Kalau memang di sini nggak dipastikan juga ya nggak perlu dikasih tahu juga ya. Jadi yang penting dia pohon aja ya dilarang. Fatakuna fatasiro maka kalian berdua menjadi takuna di sini tasiro menjadi ya minal zalimina termasuk kelompok yang zalim orang-orang yang zalim al asina orang-orang yang bermaksiat yang durhaka ya. Kemudian 36 siapa yang baca? Ya, bagus. Fa'adzalahuma syaitanu iblisu adhabahuma wa fi qira'atin fa'adzalahuma nahahuma anha al-jannat jannati al-jannati setelah an ya huruf ja al-jannati bi an qala lahuma hal adulukuma ala sajaratil khuldi wa qasamahuma billahi innahu lahuma laminan nasihina fa'akala minha fa'akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi wa qulna bitu ilal ardi ay antuma bima istamalatu
Istamatuma. alaihi min zuriyatikima. Min dzurriyyatikuma. Oh, enggak Min jadi zuriyatikuma. Ba'dukum ba'du zuriyati. Di ba'din adu min dulmin apa? Min zulmi ba'dikum. Ini mudhaf ilaih. Min zulmi ba'dikum. Walakum fil ardi mustaqarrun Maudi'u qarar. qararin. Mudhaf ilaih. Wa mata'un Tatamatta'una fihi min nabatiha ila ilahin waqti in inqidai. ajalikum. Ya. Fa'azallahuma syaitanu, maka setan menggelincirkan keduanya. Ya, siapa setan di situ? Iblisu adalah iblis. Ya, jadi memang di sini mulai disebut iblis itu sebagai setan. Ya, setan itu kan dari kata syatona, artinya ba'uda, jauh. Ya. Kenapa disebut setan? Ya karena dia jauh dari rahmat Allah. Ya, atau terlempar ya dari rahmat Allah. Disebut setan. Ya. Dan dia sebetulnya lebih kepada sifat ya, penamaan setan itu. Makanya bisa dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi manusia pun ya bisa ya ada yang termasuk setan. Di sini iblis disebut setan. Adhabahuma, ya, jadi azallahuma itu menggelincirkan ya atau menghilangkan keduanya. Ya, adhaba itu kan artinya menghilangkan. Ya, maksudnya menghilangkan, membuat dia tidak lagi di surga. Ya. Jadi membuat tidak lagi di surga keduanya. Wa fi qira'atin, dan dalam satu qiraah fa'azalahuma. Nah, itu menggunakan alif panjang. Jadi ada qiraah yang menyebutkan fa'azallahuma, ada fa'azalahuma. Ada dua qiraah. Nah, kalau fa'azalahuma artinya fanahahuma, menjauhkan keduanya. Kalau tadi menggelincirkan, menghilangkan, yaitu membuat dia itu keluar anha kan dari surga. Ya kalau azalahum artinya menjauhkan, ya sama aja, tidak terlalu beda maknanya. Nah, anha tadinya maksudnya anil jannah, ya al jannati, dari surga. Nah, bagaimana cara menggelincirkannya itu? Bi an qala lahuma, yaitu dengan cara ya dengan iblis berkata kepada keduanya, hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Nah, ini kata syajaratul khuldi yang menamai itu iblis. Ini sebagaimana terdapat di ayat-ayat lain ya, surat Al-A'raf bagian. Ya, jadi maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua kepada pohon keabadian. Nah, jadi yang namai pohon itu pohon huldi itu iblis. Jadi kita jangan ikut-ikutan namain pohon huldi. Iya, gitu. Karena itu untuk menipu ada. Ya, jadi kata iblis itu, tahu nggak kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Ya kan? Karena kalau kamu mendekati ya pohon ini, memakan buahnya, itu akan membuat kamu kekal di surga. Maka dinamailah pohon huldi, pohon yang kekal gitu. Atau engkau nanti akan jadi raja. Ya itu ada ya di ayatnya, di ayat lain. Kau jadi raja di gitu ya.
Nah awalnya memang Nabi Adam belum tergoda ya, dan iblis dengan berbagai cara sampai cara yang terakhir dan ini ampuh ya, kemudian Adam tergoda yaitu dengan cara apa? Cara bersumpah. Wa qasamahuma billah. Nah, jadi iblis bersumpah, bahkan bersumpah atas nama Allah. Ya, gitu. La minan nasihin ya lahu innahu lahuma ya, kan di ayatnya kan apa? Innani apa ini laminan nasihin. Aku ini termasuk yang memberi nasihat. Karena memang iblis itu merasa dia kan senior, lebih dulu. Jadi lebih banyak tahu daripada kamu yang baru gitu, yang junior, yang baru diciptakan. Ya, gitu. Jadi, nah ini juga hati-hati merasa lebih senior di situ. Ya, memberitahu yang buruk. Nah, ketika iblis itu bersumpah, Nabi Adam menyangka, nah ini udah bawa nama Allah. Ya, kalau membawa nama Allah, masa kan salah. Jadi kan di situ. Ya, nah ternyata memang ini menjadi cara iblis, cara setan ya untuk mengelabui orang dengan membawa-bawa nama Allah. Ya, ya dengan membawa-bawa agama. Nah, itu kan orang dan sampai sekarang banyak ya, banyak orang tertipu dengan kedok agama. Membawa agama. Orang jadi tertipu. Kenapa? Karena agama itu kan memang sesuatu yang sangat dimuliakan oleh orang yang beragama itu kan, oleh orang Islam itu. Iya, tapi karena kebodohan, nah inilah perlunya ilmu dan beragama supaya tidak terkecoh, supaya tidak tertipu oleh orang-orang yang berkedok agama. Ya, makanya membuat hadis palsu supaya dagangannya laku, tukang terong misalnya kan. Al-Bajidanu ya dawa'u likulidai. Terong itu adalah obat bagi semua penyakit. Dibuat itu hadis palsu itu. Tujuannya supaya dagangannya laku. Gitu. Jadi itu membuat berkedok agama dukun dipoles gitu kan, seperti kiai itu mengelabui ya. Nah itu memang sudah dicontohkan oleh caranya seperti itu. Ya, dan ini memang nanti di Arab itu dijelaskan jadi tata cara setan ya atau iblis menggoda manusia itu kan apa namanya Fabima Abadi kata iblis. Ini juga kan nyalahin Allah. Padahal dia sendiri yang sesat. Kata iblis itu karena engkau sudah menyesatkan aku, nyalahin Allah. Iyalah aku dan nahum siratal mustaqim kan gitu. Aku akan menyalurkan ya mereka dari jalan yang lurus. Nah, sumalah yanahum mim baini aidi memfalfin wan aimani mu'ad syama ini. Nah, itu jadi dari 4 arah. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, ini ditafsirkan. Antara kalau tidak salah oleh Ibu Abbas dalam tafsir. Nah, kalau dari depan dibuat orang itu jadi kepada akhirat. Jadi dihalang-halangi dari akhirat. Di depan itu kan ada akhirat. Jadi ketika iblis setan menggoda dari depan, ya berarti dihalang-halangi dari akhirat. Kalau dari belakang, maknanya supaya betah di dunia, cinta kepada dunia. Gitu. Nah, kalau dari kanan, nah dari kanan ini dibuat orang-orang itu jadi salah dalam beragama. Dari kanan itu orang bisa aja dia rajin ibadah, senang kepada agama, tetapi dibelokkan oleh setan. Ya, karena salah di dalam mengamalkan dan memahami agama.
dianggapnya itu adalah bagian dari agama, padahal bukan. Nah, ini adalah strategi setan juga, makanya kenapa kita perlu belajar memahami ilmu agama itu agar tidak terkait oleh iblis, karena ternyata iblis itu bukan hanya menggoda yang sebelah kiri nanti kan supaya senang kepada kemaksiatan. Ya, bukan hanya orang itu diajak supaya berbuat maksiat, di dalam ketaatan, di dalam mengamalkan agama pun ya iblis juga masih menggoda, yaitu dengan cara tadi dibuat orang itu jadi belok, dianggapnya itu ibadah ternyata bukan ibadah. Maka Rasul memperingatkan tentang bid'ah. Itulah pentingnya, ya kan? Jadi membuat hal-hal yang baru, ya, yang tidak disyariatkan. Makanya apa namanya disebut hadis ya, tapi memang sudah dikenal juga ya di kalangan ulama, perkataan seorang ahli fikih, ya, satu orang ahli fikih, kata iblis ya, kata iblis itu fakihun wahid asyhadu alayya min alfi abid. Itu ya, walaupun di situ ada kedoiban ya kalau tidak salah. Seorang satu orang ahli fikih yang paham terhadap agama itu lebih berat bagi setan untuk menggoda daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah saja tanpa tahu ilmu ahli. Karena orang yang cuma rajin ibadah doang, tidak semangat belajar agama, tidak mengetahui ilmunya, bisa dibelokkan oleh setan. Ya bisa dibelokkan, bahkan dibelokkan dari niatnya, misalnya dia jadi tidak ikhlas begitu ya, dibelokkan dari segi caranya yang salah dalam beribadah, macam-macam, dan sangat mudah. Sedangkan orang yang paham ilmunya, yang ahli fikih, paham terhadap agama, ini sulit bagi iblis, bagi setan untuk menggodanya, ya, karena orang yang ahli ilmu, ahli fikih, dia tahu celah-celahnya gimana setan ini menggoda gitu ya, celah-celahnya itu ketahuan, sehingga sulit bagi. Ya, ini juga sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang jelas ya, yang menunjukkan keutamaan ahli ilmu dibanding dengan hanya ahli ibadah saja, yaitu fadlul alimi ini kan alal abidi, keutamaan orang berilmu dibanding orang saja, yaitu kapadlil qamari ala apalailatal badri kasaidul kawakib atau ala saidil kawakib. Ya, seperti cahaya yang bulan purnama dibanding bintang-bintang yang kecil, cahayanya besar. Ya, atau juga perumpamaan lain itu kafadli ala adnaku, keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara sahabat. Ya, kan jauh bandingannya Rasul gitu, dibandingkan dengan sahabat yang paling secara kualitasnya. Ya, nah jadi di situ ya iblis menggoda juga dengan dengan membawa nama Allah, ya, bawa nama, sehingga disitulah ada terkecoh. Disangkanya kalau udah bawa nama Allah ini udah benar gitu, ya kan? Nah, maka terkecohlah kemudian Nabi Adam akala minna, maka keduanya memakan dari. Nah, di sini juga ada pembahasan sebenarnya siapa yang lebih dulu tergoda, apakah Adam atau istrinya, atau pendapat para ulama itu. Ya, ada yang mengatakan ya Adam terlebih dahulu, gitu ya. Kalau Adam terlebih dahulu, ya tentu kan yang namanya istri itu ngikut ke suami. Ya, atau bisa juga istrinya yang tergoda. Adamnya kuat, tapi istrinya nih. Nah, istrinya itu yang kemudian mempengaruhi suami.
Karena istri juga, bisikan istri itu berpengaruh kepada suami. Nah, hati-hatilah dengan bisikan istri. Benar nggak? Suami itu kan kalau istri ngomong biasanya dia kayak tidak terlalu memperhatikan. Kayak cuek gitu. Tapi sebenarnya didengar dan itu masuk ke dalam hati. Suami bahkan menjadi terbayang-bayang. Ya, dan bahkan juga orang yang korupsi dan sebagainya itu kan karena terpengaruh oleh bisikan istri. Si pengen ini itu gitu kan, itu kan kepikiran oleh suami itu. Nah itu makanya ya. Jadi kalau istri yang lebih dulu tergoda oleh iblis ya maka wajar apa namanya hadisnya itu laulah hawa apa ya ini lafaznya itu kalaulah bukan karena hawa mahonat persisnya ada barangkali ada yang apa redaksi hadisnya mahonat almaratu zaujaha gitu ya. Ya sebentar agak ini ya, laula hawa mahonat oh ya laula hawa lam tahun unsa zaujaha ya unsa daulah kalaulah bukan karena hawa niscaya seorang perempuan tidak akan mengkhianati suaminya. Nah, jadi memang di sini dalam hadis ini disebut bahwa hawa suami. Nah, cuman apa makna mengkhianati di sini? Tentu bukan khianat yang besar ya. Yaitu kaitannya dengan ini. Ya, tentu yang dimaksud khianat itu yaitu tadi kalau misalnya Hawa yang pertama tergoda ya, nah itu kan berarti kan jelas dia yang berkhianat gitu ya kepada Adam, mempengaruhi Adam untuk kemudian melanggar. Nah, kalau misalnya justru Adam duluan yang tergoda oleh iblis, lalu di mana letak mengkhianati istri mengkhianati suaminya? Ya letaknya adalah karena dia tidak apa namanya meluruskan, tidak ngasih tahu kepada. Nah, jadi sebetulnya istri juga ketika suami salah ya jangan ditaati gitu, jangan diikuti. Dia juga bukan ya untuk meluruskan suaminya. Ya, makanya dianggap berkhianat. Ya, jadi berkhianat itu bukan hanya sebatas orang langsung melakukan keburukan, membiarkan keburukan juga itu termasuk ya. Ya. Yang jelas dua-duanya salah. Jadi ketika mau yang mana dulu gitu ya, jelas dua-duanya salah dan dua-duanya kemudian melanggar. Ya, dua-duanya melanggar. Begitu. Ya, jadi tidak saling menyalahkan, tapi memang kedua-duanya. Makanya nanti ketika kemudian diingatkan oleh Allah, ya, dan bahkan diberikan hukuman, ya keduanya menyadari kesalahan. Nah, ini kan nanti bedanya antara iblis dan Adam dan manusia ya, Adam dan Allah. Kalau iblis ketika dia berbuat kesalahan, kemudian apa namanya diperingatkan oleh Allah, dia malah terus-menerus dalam kesalahannya, bahkan menutupi kesalahannya dengan kesalahan yang lain, atau dia mempertahankan kesalahannya ketika bukannya bertobat gitu kan, tapi malah sombong, tidak mau bersujud, malah mengatakan, wah saya lebih baik daripada dia. Diikuti dengan keburukan lagi, dengan dosa lagi. Ya, lalu diikuti dengan dosa lagi, menyalahkan Allah. Fabima agwaitani tadi. Ya, menuduh Allah yang menyesatkan dia. Itu kan tidak beradab kepada. Jadi
tidak boleh kita mengatakan, ya Allah engkau telah menyesatkan aku, nggak boleh. Karena kesesatan itu adalah hasil dari pilihan makhluk itu yang sudah diberi pilihan oleh Allah. Ya kan Allah kan sudah memberikan pilihan. Allah tidak memaksa. Ya, itu makanya khalqu af'alil ibad, menciptakan perbuatan hamba. Jadi Allah menciptakan, memberi pilihan. Jadi ketika orang itu memilih kesesatan, ya itu adalah hasil pilihan orang itu. Sedangkan Allah kemudian hanya mengizinkan, kan bukan berarti ridho, mengasepsi. Jadi yang kemudian orang itu jadi bisa melakukan itu, tapi apa namanya, manusia itu sendiri atau makhluk sendiri berperan di dalam memilih, sehingga dia bertanggung jawab nanti dia mendapat, ya itu. Nah, termasuk juga tadi kan bukannya tobat tapi terus menerus, bahkan bersumpah berjanji akan terus menggoda manusia, menggelincirkan manusia, sehingga dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahkan meminta kan kepada Allah agar apa? Ditangguhkan, ya, dikekalkan dia sampai hari kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, maka oleh Allah dikabulkan permintaan. Ya, dan akhirnya dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka. Nah, sedangkan Anda, nah ini harusnya menjadi yang lebih kita ikuti. Ketika berbuat salah, nah langsung bertobat kepada, segera bertobat. Ya, Nabi Adam itu dan juga Hawa mengakui kesalahan. Fahrojahuma, maka Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fi, dari apa yang dahulu keduanya ada padanya, maksudnya minan naimi, dari kenikmatan, dari surga, ya. Wakul nabi itu, dan kami katakan, ya ihbitu, turunlah kalian ilal ardi, ke bumi, ai antuma. Ya, nah di sini kenapa menggunakan nomir jamak ihbitu? Itu kan antum jamak, ya. Tidak ihbito, tidak dua. Nah, di sini ditafsirkan ay antuma, kalian berdua, bimastamaltuma alaihi min riyatikuma. Ya, sekaligus dengan keturunan. Karena kan nanti walaupun awalnya berdua, nanti kan bakal ada keturunan banyak. Iya, jadi kalian banyak gitu, ya. Walaupun belum lahir. Gitu, ya. Ba'dukum, sebagian dari kalian, maksudnya ba'du dzurriyyah, sebagian keturunan, liba'din, bagi sebagian lain, adun, adalah musuh, min dulmi, min di sini li ta'lil, ya, karena, ya, oleh karena kezaliman sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain, jadi musuh, jadi ada yang menjadi pengikut iblis ini, gitu, ya. Walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, maknanya mau diukororin, tempat tinggal. Syakirun itu ada tempat tinggal, wa mataun, dan kesenangan, kenikmatan, ma tatamatta'una bihi min nabat, ya, yang kalian nikmati, yaitu dari tumbuh-tumbuhannya, ya, semuanya, semua yang ada di bumi Allah berikan. Bukan hanya tumbuhannya, ya, hewan-hewannya, makanan dan sebagainya. Ilahinin, sampai waktu, ya, waktu yang tertentu, waktu inqidai ajalikum, maksudnya adalah waktu berakhirnya ajal kalian. Ya, jadi sampai batas waktu yang sudah Allah tentukan di bumi ini. Ayat 37, silakan, siapa yang mau baca? Ya, Pak Mendais. Alhamdulillah. Warafi kalimatin. Al-ayat.
Ya. Talaqqo Adam, maka Adam bertalaki, maksudnya menerima pengajaran ya mirobi dari Tuhannya, kalimatin beberapa kalimat, beberapa kata. Di sini ditafsirkan alhamahu iya, mengilhamkan iya itu maksudnya kalimat, kembali ke kalimat, jadi mengilhamkan kalimat itu kepada Nabi Adam. Ya. Wa fi qiraatin dalam satu qiraat binas bi Adam dengan menasobkan Adam wa rafi kalimat dan mematukan kalimat. Berarti fatalaqqa Adama mirabbihi kalimatun dalam satu qiraat. Jadi perbedaan irob. Kalau di sini kan fatalaqqa Adamu mirabbihi. Ya. Gitu. Maknanya sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau fatalaqqa Adamu mirabbihi ai ja'ahu ya. Fatalaqqa Adamu mirabbihi. Datang kepadanya. Wahia robbana zalamna anfusana lainnya. Ya, jadi ketika berbuat salah itu, ya Nabi Adam alaihissalam ya dia langsung mengakui kesalahannya dan menyesal. Ya kan, bahkan kan di situ ketika tersingkap auratnya, ya merasa malu, sehingga dia berlari menjauh. Ya Allah Adam dan jauh. Karena memang merasa malu. Dan ini menunjukkan bahwa fitrah manusia punya rasa malu ketika terbuka aurat. Makanya di surat Al-A'raf itu dijelaskan kan tentang masalah pakaian. Ya bani Adama kan kada apa anzalna ya alaikum libasan gitu warisawatikum warisan. Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian sebagai penutup bagi aurat. Dijelaskan tentang aurat karena memang itulah fitrah manusia sejak awal diciptakan manusia itu malu kalau terlihat aurat. Nah ini menjadi keliru dengan pemahaman orang sekarang yang menyangka ya ada manusia purba. Manusia purba dulu zaman prasejarah ya yang nggak berpakaian. Ya, disangka awal-awalnya itu begitu. Padahal sudah Allah sejak awal menciptakan manusia itu dengan berpakaian. Ya, sudah fitrahnya berpakaian manusia. Ya, nah inilah. Jadi kalau kita kaji gitu ya ayat-ayat hadis banyak cara pandang yang keliru di ilmu-ilmu umum itu. Ya makanya itu nggak usah diajarin lagi. Itu menyesat. Ya dan berbahaya kan. Gitu. Jadi dipelajari manusia dari monyet ya, dari kera. Dari Darwin, teori Darwin ya. Itu nggak usah diajarin lagi ke anak-anak, itu bahaya. Karena Islam sudah diberitahu melalui dengan wahyu ya, asal usul manusia ini. Gitu. Ya, karena kalau mereka kan hanya mereka-reka tidak ada informasi yang wahyu. Ya, kalau kita kan ya bersyukur ya, jadi orang Islam sudah diberikan petunjuk kebenaran oleh Allah. Kita yakini yang benarnya seperti apa. Sehingga itu juga cara pandang seperti itu nanti akan mempengaruhi juga perilaku, mempengaruhi juga sikap. Begitu. Ya kan? Makanya untuk membentuk karakter, membentuk sikap, ya ayat-ayat Quran ini kan sangat banyak sekali memberikan cara pandang, mindset terhadap kehidupan ini, terhadap asal manusia. Sehingga itu menjadi fondasi. Ya, fondasi dari karakter, dari sikap. Ya. Kemudian dan nah ini juga di sini mengandung pelajaran ya bagi kita bahwa memang yang harus giat yang lebih utama itu
dalam mencari ilmu ya adalah suami. Nah, dia kepala rumah tangga, jangan sampai yang rajin ngaji itu ibu-ibunya. Kayak bapak-bapak nanti rajin ngaji. Padahal bapaknya yang menjadi kepala rumah tangga yang memimpin. Bapaknya Ya, Sari. makanya kan yang belajar ini kan kepada Allah itu Adamnya, Fatalah kok Adam, Hawanya nggak disebut. Jadi suami dulu gitu, yang belajar, mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Harusnya lebih giat suami ya belajar. Ya mungkin belajar, cuman nggak terlalu kelihatan gitu ya belajar ya. Nah, apa kalimat itu? Nah ini ditafsirkan di dalam ayat lain di surah Al-A'raf itu. Nah ketika mengamalkannya bukan hanya Adam. Ya, ketika di surah Al-A'raf itu kan yang berdoanya ternyata berdua, bukan hanya Adam. Adam dan Hawa. Olah keduanya berkata, jadi dua-duanya mengamalkan. Jadi ketika suami sudah dapat ilmu, ya ajarkan kepada istri supaya diamalkan bareng-bareng. Ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya itu adalah kalimat doa ya bertobat ya, yang diajarkan kepada Nabi Adam. Pada Abi maka dia berdoa dengan doa tersebut fatah balai Qobila, itu tadi salah baca, bukan qobla taubati. Qobila taubatahu, menerima. Jadi kita balik maksudnya qobila atau menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya. Bukan qobla taubati. Ya. Bisa menerima. Innahu wa ta'ala, sesungguhnya dia Allah Maha menerima taubat ala ibadi kepada Rahimu yang Maha pengasih bihim kepada mereka. Kalau tahu itu diikuti dengan Allah, makanya tabah Allah. Kalau tabah Allah artinya menerima taubat. Tapi kalau Rahim bi, dengan birahimu bi. Ya, memang huruf-huruf jar itu kan beda-beda dia penggunaannya ketika dihubungkan ya dengan fiil-fiil tertentu, dengan kata-kata tertentu. Tidak ada barangkali yang online yang baca. Silahkan kalau ada. Yang lain. Ustaz. Ya, Pak Wali, ya, Pak Wali Mustaqim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bihim kulnah bitu minha minal jannati jami'an karrarahu liya'tifa alaihi liya'tifa. Ya, liya'tifa alaihi fa imma fihi idghamu nunin ini syar nuniin. Itu mudah-mudah beda. Idghamu nuniin. Nuniin ini. Idghamu nuni ya nuniin ini syartiyati fi zaidatu zaidati ya zaidati ya tiyannakum minni hudan kitabun wa rasulun ya faman tabi'a hudaya fa amana bi wa amila bi ta'ati fala khaufun alaihim wala hum yahzanun fil akhirati bi ayyadkhulul jannata. Ya, bagus. Qulnah bitu mina, kami katakan ya turunlah kalian darinya minal jannati, dari surga, jami'an semuanya,
karrarahu, Allah mengulanginya, liya'tafa alaihi, ya untuk ya mengatopkannya. Qala bitu minha liya'tafa alaihi. Ini maksudnya apa ya? Karena kan sebelumnya itu waqulna itu ya, kemudian nanti diulang lagi ya. Qulna bitu minha jami'an. Jadi diulang lagi kan, sebelumnya sudah ada waqulna bitu, sekarang diulang lagi. Tujuannya untuk diatur fa'imma itu atopnya. Ya, fa'imma ya tiana. Itu ada atop di situ. Jadi diulang lagi karena memang untuk diatur. Seluruhnya ini kan tauhid ya. Ini ya. Fa'imma imma di sini adalah jika ya, apabila. Jadi bukan imma dalam arti untuk pilihan. Untuk pilihan kan imma hadza wa imma la. Bisa ini, bisa ini. Itu pilihan. Tapi kalau di sini imma di sini imma. Nah, makanya di sini dijelaskan fihi idghamu nuniin. Di dalamnya, maksudnya di dalam kata imma itu ya ada mengidghamkan nun pada kata in syartiyah yang berfungsi sebagai syarat, sehingga artinya jika ya fi ma yang dia itu zaidah, maknya ma zaidah, tidak punya makna khusus, tambahan aja. Jadi im itu asalnya imma. Jadi bukan imma dalam arti untuk pilihan, bukan. Kan ada imma untuk makna pilihan. Gitu ya. Imma antalko wa imma nahnu wa imma nahnu antum mulkun ya dalam ayat. Itu kan pilihan. Kalau di sini maksudnya syarat jika. Ya, jika fa imma ya'tiyakum datang kepada kalian minni dariku hudan petunjuk. Jadi ketika memang sudah diturunkan oleh Allah ke bumi, dan kata Allah nanti akan turun, akan datang petunjuk kepada kalian. Nah, petunjuk ini berupa apa? Ya, ditafsirkan kitabun wa rasulun. Kitab dan rasul. Ya. Ini masih jelas suaranya? Putus-putusnya suaranya. Ya. Kemudian yaitu kitab dan rasul ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala dia akan mengutus rasul dan kemudian juga menurunkan kitab-kitab itu kepada rasul, kepada para rasul. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, ya mengikuti petunjuk dengan cara apa? Fa'amana bi, beriman kepadaku, wa amila bi taati, dan beramal dengan ketaatan kepadaku. Ya, jadi beriman dan beramal soleh. Makanya seringnya dalam ayat disebutkan amanu wa amilus salih. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada mereka itu bersedih hati bi an yadkhulu jannata, di akhirat dengan mereka masuk ke dalam surga. Ya sebetulnya di sini bisa juga berlaku di dunia ya, memang yang paling utama di akhirat. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sedih ya. Cuman di dunia juga sebetulnya orang yang mengikuti petunjuk, yang taat kepada Allah, dia juga akan merasa tentram. Ya,
Ketika merasa tentram, sebetulnya nggak ada rasa takut. Laufun alaihim di dunia juga. Karena yang dia takutnya kan hanya kepada Allah. Tidak ada rasa takut kepada manusia ya di dunia. Makanya kan apa namanya, la yakhafuna laumata laim. Ya, mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ya, ketika orang beriman memegang kebenaran, ya, mendakwahkan kepada, tidak ada rasa takut. Ya, bahkan ketika diancam oleh para musuh-musuh Allah, ya, dia bahkan tidak takut mati juga. Ya, itu justru mereka mencari mati syahid, gitu. Bukan lagi takut, jadi dicari. Jadi di dunia pun sebetulnya mereka tidak takut dan tidak ada rasa sedih ketika dia ditimpa dengan kesengsaraan, kemelaratan dan sebagainya. Tidak ada rasa sedih. Karena itu sebagai ujian dari Allah yang dia terima dengan rela, dengan senang hati, kan, dengan ridho kepada Allah. Gitu ya. Masa sedih, kan ini sudah ketentuan Allah. Ya, jadi di dunia pun sebetulnya bisa diterapkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak hanya di akhirat. Kalau di akhirat ya lebih lagi tentu. Tidak 9 yang ada di sini silahkan. Layak nauna. Ya. Ya sudah pendek ya 39. Walladzina kafaru dan orang-orang kafir. Nah ini sebagai pembala perbandingan. Jadi ketika disebut tadi paman tabi'ah budaya ya fala khaufun alaihim. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak berteriak-teriak. Lalu diberikan perbandingan. Sebaliknya. Ini mukabala dalam mukabala disebut. Dibandingkan, dan ini juga untuk apa namanya, menjawab pertanyaan yang mungkin muncul dari orang ketika membaca. Ketika orang membaca, orang beriman, lalu bagaimana orang tidak beriman? Muncul pertanyaan, maka dijawab oleh Allah. Ya, dijawab oleh Allah SWT. Ya, jadi sebetulnya ketika baca ayat Quran itu nanti ketika semakin terus dibaca, semakin akan jawab kepenasaran. Jika orang penasaran, baca lagi, ada jawabannya berikutnya. Ya, jadi ketika disebut orang yang mengikuti petunjuk dia akan mendapat kebahagiaan. Lalu bagaimana orang yang kafir, yang ingkar? Akan dijelaskan oleh Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan artinya mengingkari, ya, tidak percaya. Katabna, di sini ditambahkan penjelasan. Bukan katabna tadi salah. Kutubina. Ya. Kutubina di sini maksudnya menjelaskan kata ayat di ayatina. Di ayat-ayat kami, maksudnya kitab-kitab kami yang kami turunkan tadi itu. Ya, ulaika, mereka itulah ashabun nar, para penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Makithuna badan, mereka tinggal selamanya. Layab nauna, tidak panah. Ya. Maksudnya tidak akan mati ya karena memang abadi, kekal walaya wujud, dan juga tidak akan keluar dari neraka. Ya. Tinggal, bagi sunnah tinggal. Ya, kemudian 40. Siapa yang online yang membaca?
Nah, ini coba. Ya Bani Israil, Aulad, Yakub, Ya Bani berarti aulada ya. Yakuba ya. Yakuba, Tubuh Ni'matilati An'amta Alaikum, Assalamualaikum. Ala Alaikum, Minal Injadi, Min Fir'aun, Wafal Bahri, Wadani, Al-Umama, Ngomami ya. Untuk pilih. Al-Umami, Oh, ghairi. وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارهبون خوفوني في ترك الوفاء به دون غيري. Iya. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke tema baru ya. Jadi yang tema sebelumnya itu sudah selesai, yaitu widget ya. Ya, jadi tema yang sebelumnya tentang kisah Nabi Adam sebagai kisah awal diciptakannya manusia, ya, dan di situ juga mengandung tugas ya manusia beribadah dan menjadi khalifah. Nah, itu sudah selesai di ayat 39 tadi. Nah, mulai dari ayat 40 masuk ke pembahasan tentang kisah Bani Israil. Ya, nah apa kaitannya? Tentu ada kaitannya, masih ada korelasinya. Yaitu ketika Allah menciptakan manusia itu memang sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Nah, berikutnya ya ada kelompok manusia ya yang pernah oleh Allah ya dipercaya diberikan kepada mereka kepemimpinan, ya, mana khalifah. Ya, bahkan dengan diutusnya para nabi dari kalangan mereka, itu Bani Israil itu. Ya, jadi ini korelasinya seperti itu. Korelasi. Tapi ternyata ya dengan mereka itu dipilih untuk menjadi para khalifah, pemimpin daripada manusia yang lain, ya banyak para nabi di sana. Justru mereka berkhianat. Ya, justru mereka berkhianat dengan berbagai pengkhianatan, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, padahal Allah sudah melebihkan mereka daripada yang lain, ya kan? Ya, akhirnya kemudian mereka sudah ya dikatakan itu sudah tidak layak lagi untuk menjadi pemimpin Bani Israil. Ya, orang-orang Yahudi ya khususnya, termasuk juga ahli kitab. Tetapi beralih kepemimpinan ini layak dipegang oleh Nabi Muhammad, ya, oleh umat yang mengikuti Nabi Muhammad, umat Islam. Mereka lah sekarang yang berhak untuk menjadi para pemimpin di bumi. Karena ini kan kaitannya, kenapa Allah menceritakan ini? Karena ketika di Madinah Rasulullah menghadapi, di situ sudah ada orang Yahudi. Orang Yahudi kan mengklaim bahwa mereka ya tahu, mereka diturunkan kitab kepada mereka. Mereka dijelaskan oleh Allah melalui ayat itu. Iya betul, dulu mereka diberi kenikmatan begini-begini, tapi kan mereka terus mengkhianati, tidak bersyukur, mengkufuri nikmat Allah. Akhirnya sudah tidak layak lagi mereka. Sehingga nanti dikisahkanlah kisah Nabi Ibrahim bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi yang muncul baru-baru sekarang ini. Tapi kan Nabi Muhammad ini melanjutkan dari Nabi sebelumnya, dan juga dia jelas keturunannya keturunan Nabi Ibrahim. Seperti halnya Nabi Yakub juga keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi diberikan mindset seperti itu, pemahaman seperti itu. Karena dari pemahaman seperti itu jadi jelas
bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Bagaimana dia posisinya dengan agama-agama yang lain ya, yang sudah ada yang menyimpang, Yahudi, Kristen. Maka Islam datang meluruskan. Dan jelas sejarahnya. Jadi di sini Allah memberikan sejarah. Ya, karena kan baik orang Yahudi ataupun nanti orang-orang musyrikin Mekah kan mengklaim mereka adalah pewaris Nabi Ibrahim. Maka dijelaskan oleh sejarah yang benar seperti gitu ya. Nah, ini cukup panjang tentang kisah Bani Israil. Siapa yang disebut Bani Israil? Keturunan Israil yaitu aulada Yakub. Gitu ya. Karena Israel itu adalah gelar bagi Nabi Yakub. Israel itu Isra, artinya Abdul ya. Itu Allah. Abdullah, hamba Allah. Ya, hamba Allah yang taat. Israel itu. Ya, makanya disebut Bani Israil itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub kan punya anak 12. Ya, salah satunya Nabi Yusuf. Nah, di antara 12 itu yang paling banyak keturunannya itu Yahuda. Maka dikenallah bangsa Yahudi. Menisbatkan kepada Yahuda. Ya, bahkan sempat menjadi kerajaan Yahuda. Nah, tapi kan kemudian Israel itu jadi nama negara ya, dijadikan nama Israel. Jadi ketika kita mengutuk Israel ya bukan mengutuk Nabi Yakub, bukan. Maksudnya mengutuk negara ya sekarang yang dinamakan dengan Israel. Gitu. Ya, jadi jangan disalahpahami. Nggak boleh mengutuk Israel. Israel kan Nabi Yakub, nggak ada memaksudkan orang mengutuk Israel itu mengutuk Nabi Yakub, nggak ada maksudkan begitu. Maksudnya negara Israel. Ya kan? Jadi udkuru, ingatlah nikmatia, ya nikmatku allati an'amtu alaikum yang aku berikan kepada kalian, ai ala abaikum, kepada bapak-bapak kalian. Nah, jadi kan memang ini satu kesatuan. Ketika disebut Bani Israil yang ketika ayat ini turun, tentu kan yang dituju adalah orang Yahudi yang ada kan. Tapi maksudnya diingatkan ada nikmat yang sudah diberikan kepada nenek moyang kalian dulu. Karena nanti akan dirinci oleh Allah apa saja kenikmatannya supaya mereka ingat. Dan mereka juga tahu sejarahnya ada gitu. Mereka tahu sejarah itu. Mereka diingatkan oleh Allah ayat Al-Quran. Makanya sebenarnya orang Yahudi yang kan kalau terbuka hati itu akan sangat mudah menerima Islam. Karena apa yang diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran itu ya sudah ada di dalam Taurat. Dan mereka tahu itu benar. Tapi karena kesombongan, mereka tidak mau menerima. Makanya disebut maghdub alaihim itu. Tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti. Gitu kan? Ya, apa saja? Di sini diberikan contoh ya. Walaupun nanti di ayat-ayat berikutnya itu dirinci. Minal inja'i min Fir'aun. Ya, dari diselamatkan dari Fir'aun. Inja'i diselamatkan. Ya, diselamatkan dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Ya, wa falqil bahri, dan membelah lautan. Wa tazlilil ghamami, dan menaungkan awan. Jadi awan jadi menaungi mereka. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu bi antashkuruha ya, dengan bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat itu bi taati, dengan taat kepada Allah. Ya, jadi mensyukuri nikmat itu dengan apa ya? Dengan wa'ufu bi ahdi, dan penuhilah janjiku alladzi ahituhu ilaikum ya, yang aku membuat perjanjian dengan kalian, yaitu berupa iman kepada Nabi Muhammad. Jadi ditafsirkan iman kepada Nabi. Sebenarnya sudah ada ya. Di kitab sebelumnya itu sudah diberikan kabar ya akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Sudah ada. Ya. Ya, atau bisa juga maknanya secara umum ya untuk taat kepada. Nah, apalagi orang-orang Bani Israil ini
dibuat perjanjian ya dengan Allah, sampai kan sampai Bukit Tursina itu diangkat kan di atas kepala mereka itu agar mereka mau berjanji untuk taat kepada Allah. Ya ufi biaduna. Kalau kalian mentaati perjanjian denganku, maka aku akan penuhi ya janji kepada kalian. Allazi ahitu ilaikum binaso, apa itu? Yaitu sama. Ya pahala balasan alaihi biduhulil jannati, dengan masuk ke dalam surga. Wa iya ya farhabu, dan hanya kepadakulah maka kalian takut. Ya khofuni, farhabuni, khofuni, ini juga fil amr ya, takutlah. Khofuni, takutlah kalian kepadaku. Ya, ni-nya itu kan sebetulnya ada ya asalnya itu khofuni, ada ya mutakalim, saya. Nah, cuman dihilang, dibuang. Ya, jadi ya mutakalimnya itu dibuang. Khofuni. Sehingga dia harokat kasrohnya tetap, kalau itu kan menandakan ada ya, makanya harokatnya kasroh. Kalau tidak ada huruf ya harokatnya enggak kasroh, harokatnya fathah aja, para abu. Atau bahkan tidak ada nunnya. Karena kan ini fi'il amr, bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan yarhabuna. Kalau ini kan fi'il amr. Kalau fi'il amr kan farhabu asalnya, nggak ada nunnya. Ya, irhab, irhaba, irhabu. Farhabu tidak ada nunnya. Nun ini kenapa ada? Ini nun wikoyah, karena bersambung dengan ya mutakalim. Sedangkan ya mutakalimnya dibuang, nunnya tetap. Dan harokat kasrohnya tetap. Harokat kasroh itu tadinya ada ya mutakalim. Sehingga farhabuni, khofuni. Ya, takut dalam hal apa? Fitarkil wafa'idihi duna ghairi. Dalam meninggalkan atau tidak setia ya dengannya ya kepada selainku. Ya. Kemudian part 1 siapa yang online barangkali masih ada? Ada Kaipan tuh, Kaipan. Suaranya belum dinyalain. Wala talbisu takhlitu Ustaz, takhlitu. Oh, part 1 bukan part 1. Amin. Wa aminu bima anzaltu minal qur'ani musaddiqan lima ma'akum min taurati minal taurati bimuwafaqatihi lahu fit tauhidi wan nubuwati wala takunu awwala kafirin bih min ahlil kitabi li'an khalaqakum tabaun lakum fa fa'itmihim alaikum fa'itmihim alaikum fa'itmuhum alaikum wala tashtaru tastabdilu bi ayati allati fi kitabikum
minati Muhammadin, minati maksudnya. Ya. Habis salam samanan qalila. Arodo Rodon arodon yasiron minad dunya ay la taqtimu latak tumu la muha Ufa fawati khaufa fawati mata khulu takhidu tak kudu nahu mata khudunahu min siklatikum saflatikum wa iyaya fatakun fi dzalika Kofuni fi dzalika duna fi ghairi ya. dzalika Ya. Nah, kemudian ini perintah ya Bani Israil itu. Wa aminu dan berimanlah kalian bima itu pada apa yang aku turunkan minal Quran. Ya. Dan di kolima makum yang membenarkan apa yang ada pada kalian minat Taurati dari Taurat. Nah, jadi Al-Quran ini musaddiq membenarkan ya. Karena memang informasi yang sebelumnya Taurat, Injil itu sudah ada. Salah satunya yang akan diutus Nabi Muhammad ya, Nabi yang terakhir. Nah, itu kemudian dibenarkan janji itu, dibuktikan kebenaran. Nah, dengan kesesuaian Al-Quran itu dengan Taurat dalam tauhid dan kenabian. Kalau tauhid kan sama ajaran semua nabi dan juga kenabian. Wala takun awal kafir. Janganlah kalian menjadi orang kafir yang pertama kepadanya min ahlil kitab dari ahli kitab di anwalakum. Ya li'an walakum tabaun lakum dengan menciptakan kalian ya sebagai pengikut bagi kalian faismuhum alaikum ya maka dosa mereka atas kalian. Ya, jadi maksudnya kalau kalian kafir ya, apalagi para pemimpinnya ya, nanti kan yang lain bisa mengikuti kepada kalian. Nah, kalau mengikuti kepada kalian, maka kalian juga akan terkena dosa. Gitu. Ya, jadi jangan jadi pencetus ya, pelopor yang mengawali kalian kafir, padahal kalian kan tahu ini, tahu informasinya, tahu kabarnya ya tentang nabi-nabi yang terakhir ini. Tapi kalian sendiri malah kafir ya, sehingga yang namanya orang-orang di bawahnya, umat di bawahnya akan ngikut saja. Gitu kan. Wala tastaruna, jangan kalian memperjualbelikan, tasabiru mengganti ya di ayat-ayatku. Alati fi kitabikum yang ada pada kitab kalian minnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari sifat Nabi Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad sudah diberitahukan, tanda-tanda ciri-cirinya semuanya sudah ada. Ya, tapi kalian perjualbelikan samanan qalila dengan harga yang rendah arodan yasiran minad dunya. Ya, harta benda yang sedikit dari dunia. La takumuha. Ya, jadi maksud diperjualbelikan ya di sini adalah dengan kalian menyembunyikannya haufa fawati mata hudunau min siflatikum. Ya, menyembunyikannya karena khawatir hilang apa yang kalian ambil ya dari hal-hal yang rendah yang ada pada kalian. Siflah itu dari sufla ya. Hal yang rendah ya maksudnya tadi materi duniawi. Jadi gara-gara kalian ingin tetap mendapatkan materi duniawi, kesenangan duniawi gitu ya, kalian menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab kalian. Itu sama artinya dengan menjual ayat-ayat itu gitu ya untuk mendapat keuntungan yang
yang sedikit tadi dari dunia, harga yang kecil, samanan qalilan. Ya, jadi menutupi ya apa yang ada ya di dalam kebenaran. Itu. Iya, harta benda yang sedikit, aronan, kesenangan yang sedikit. Ya, wa iya ya fatakunan hanya kepada akulah, maka hendaklah kalian takut khaufun fi dzalika duna ghairi. Ya, takutlah kepadaku dalam hal itu, bukan kepada yang lain takutnya itu. Ya. Wala talbisu takhlitu, jangan kalian mencampur adukan. Nah, talbisu itu maksudnya mencampur adukan apa kebenaran alladzi anzaltu alaikum, yang aku turunkan kepada kalian, bil batili, dengan kebatilan, alladzi tabtarunahu, yang kalian ada-adakan. Wala taktumul haqqa, dan jangan menyembunyikan kebenaran, yaitu na'ta Muhammadin wa antum ta'lamuna, dan kalian tahu annal haqqu, bahwa itu adalah kebenaran. Nah, itu kan mereka mencampur adukan antara kebenaran yang datang dari Allah ya dengan kebatilan yang mereka buat-buat. Jadi dirubah-rubah ya, ada bercampur dengan perkataan mereka, tidak asli lagi. Ya. Begitu. Nah, ini jelas sekali meluruskan ya sikap orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Gitu. Sehingga sebetulnya kalau orang Yahudi yang ngerti, misalnya yang belajar kitab mereka, orang termasuk orang Kristen, lalu membaca Al-Quran, dia akan membenarkan isinya. Karena ini semuanya meluruskan apa yang ada pada mereka. Gitu. Makanya ahli kitab itu sebetulnya lebih berpotensi mereka untuk menerima Islam. Karena sudah ada informasi ya dari kitab mereka yang sebelumnya. Tinggal informasi itu diluruskan oleh Al-Quran. Gitu. Sampai situ dulu, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya. 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 Ya, yang pertama memang tidak ada ya disebutkan dari bawah dari atas. Ya, kalau dari atas memang tidak ya. Ya, kalau dari bawah sebetulnya bisa aja, karena dalam hadis kan ada doa ya, apa namanya, uktala min tahti, jadi kan dari bawah. Ya sebetulnya dengan 4 arah tadi itu kan sebetulnya sudah lengkap kan, mencakup semua arah ya, gitu sebetulnya. Nah, kalau dari atas memang tidak. Kenapa? Karena disitulah justru adalah harapan, gitu. Dari atas itu harapan mendapat pertolongan dari Allah. Itu sebenarnya dijelaskan di dalam tafsir. Tafsirnya dijelaskan seperti itu. Jadi kalau dari atas tidak digoda oleh setan. Karena dari atas itu disitulah harapan untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, keturunan iblis ya, secara apa namanya, ya menunjukkan bahwa iblis juga ya, jin yang lain juga mereka sama dengan manusia yang berkeluarga, berketurunan. Cara ini menunjukkannya seperti itu. Ya, dengan wazuriyah tahu gitu ya, secara makna zuriyah keturunan.
Iya. Nah, cuman kan perbedaannya kalau iblis itu dia diberikan hidup yang lama sampai hari kiamat. Kalau jin-jin yang lain ya seperti manusia yang lain. Ada batasan umurnya manusia. Gitu. Kalau masih ada, ya. Ya, kalau tidak ada lagi cukup ya. Syukron ala ittimamikum qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berbuka ya.